Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak juga di mana? Alhamdulillah juga sehat. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi Bu Ima ya. Iya Pak. Baik Bu Ima, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi Bu Ima. Proses observasi dalam kelas selama 2 jam Bu Ima ya. Bagaimana perasaan Bu Ima tadi? Perasaan saya cukup senang sekali Pak selama proses pembelajaran tadi Pak ya, karena pembelajaran berjalan dengan cukup lancar. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi lagi Pak. Tadi saya lihat proses pembelajaran Bu Ima dalam kelas sudah dilakukan dengan baik ya. Tapi bagaimana Ibu Ima menanggapi pembelajaran di kelas Bu Ima tadi? Pembelajaran di kelas saya tadi berjalan cukup baik Pak ya. Namun menurut saya itu hanya terlaksana 80% Pak. Karena sebagiannya masih belum bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana juga perasaan Bu Ima ketika ada 10% dalam kelas dan sebelum ada 10% dalam kelas Bu Ima yang Bu Ima hadapi? Tentu saja berbeda Pak ya. Iya, karena ketika kita di supervisi Bapak ada kehadiran supervisor di dalam kelas, itu ada rasa gugup, ada rasa takut juga ya, karena kita kan dinilai dan diawasi dalam proses pembelajaran. Tapi dalam bahan tersebut apakah ada hambatan atau tantangan yang Ibu Ima hadapi? Iya Pak, baik. Hambatan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya adalah rendahnya rasa percaya diri pada peserta didik saya Pak. Itu Bu Ima ya. Iya betul. Jadi ada sebagian kecil dari peserta didik saya yang rasa percaya dirinya itu kurang Bapak, sehingga membuat mereka itu enggan untuk tampil aktif di depan ketika presentasi maupun ketika diskusi. Jadi mereka hanya pasif saja seperti itu Pak. Tapi bagaimana Ibu Ima menghadapi atau hambatan tersebut Bu Ima? Saya harus melakukan ice breaking Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar mereka terlebih dahulu, menyiapkan mereka supaya siap lagi belajarnya. Jadi ketika mereka sudah mulai bosan atau yang memiliki ketidakpercayaan diri yang kurang itu, jadi motivasi belajarnya jadi terbangun. Dari pengembangan dan strategi Bu Ima, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi jika suatu saat pada bagian berikutnya Bu Ima? Jadi pengembangan yang saya akan tingkatkan Pak dalam diri saya adalah kompetensi pedagogi. Iya Bu Ima. Iya, karena di sini saya masih banyak merasa kekurangan ya Pak ya. Jadi saya harus terus mengasah kemampuan saya untuk memahami keadaan peserta didik saya, kemudian perencanaan pembelajaran akan saya gunakan, seperti yang akan saya laksanakan dan pembelajaran akan saya laksanakan, kemudian juga evaluasi belajarnya Bapak, kemudian juga bagaimana saya mengembangkan ya Bapak ya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik saya Bapak. Jadi semua itu sudah dilakukan Bu Ima ya. Tadi pun saya lihat dalam kelas apa yang Ibu Ima katakan itu benar Bu. Tujuan pelajarannya, pengembangannya, tapi juga ada dari anaknya itu mengembang aktif Bu Ima ya. Iya betul. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ditingkatkan lagi dalam proses belajar Bu Ima ya. Terima kasih Bu Ima telah menyempatkan diri untuk memberi kesempatan saya untuk melakukan observasi ini Bu Ima ya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih dengan ini saya ada banyak belajar. Semoga kedepannya bisa memberi perubahan di dalam proses belajar tersebut Bu Ima. Amin. Semoga. Baik Bu Ima, saya ingin lagi, tadi kan kita sudah melakukan pertanyaan ya. Ini tentang aktivitas pengembangan yang Ibu Ima harapkan apa nantinya Bu Ima? Yang saya harapkan nanti Pak dari aktivitas pengembangan yang akan saya kembangkan untuk perbaikan nanti Pak, mungkin saya harus lebih bisa berinovasi lagi, lagi dalam modul pembelajaran saya dari segi media dan lain-lainnya ya, seperti agar dapat lebih menarik motivasi anak lebih bagus lagi untuk belajarnya.
Dari ataupun ngambil bukan misalnya tadi modelnya kan apa tadi Dari media, kan modelnya. ini kan pasti punya tujuan Bu yang hendak dicapai. Apa tujuan yang ingin dicapai tadi? Oke. Tujuan yang saya hendak capai ya Pak ya, agar anak-anak itu yang tadi yang kurang percaya dirinya kurang, ya betul, mereka menjadi mau tampil di depan Pak, iya, mau tampil lagi, mau tampil ke depan seperti teman-teman yang lainnya. Ketika berdiskusi juga mereka mau aktif seperti itu Pak. Jadi harus motivasi memang harus diberikan untuk mereka. Lah tujuan tercapai tadi kan kira-kira ukuran puasa itu berapa besar Bu dari yang Ibu program tadi? Oke, harapan saya sih Pak ya, untuk proses pembelajaran tuh harus berhasil 100% Pak ya. Itu pasti Bu ya. Harus. Namun namanya sudah sifat manusia itu berbeda. Iya betul. Namanya percaya diri itu sudah menjadi sifat masing-masing Pak ya. Iya. Jadi motivasi seperti apapun ketika kita berikan mungkin ada peningkatan, tapi mungkin tidak signifikan seperti itu Pak. Iya. Kan ada motivasi membutuhkan waktu. Iya betul. Buat tabur dari mungkin sedikit-sedikit pasti ada Bu ya. Iya. Dari hukum kasih tersebut kan kita kan pasti punya pendukung Bu. Kira-kira dari pendukung ini siapa yang kira yang paling besar pendukungnya Bu? Supaya keberhasilan dapat berhasil. Iya, yang paling besar mendukung kegiatan ini tentunya kepala sekolah. Iya betul. Kepala sekolah dan mungkin rekan-rekan yang lainnya. Ya betul, mereka memberikan masukan seperti itu. Ya berarti kepala sekolah dan rekan sejawat dulu ya. Iya Pak. Dalam keberhasilan ini kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama? Mungkin dalam 1 minggu cukup kali Pak ya. Iya betul. Jadi kita antara orang tua, guru semua harus ada saling dukung juga. Bahwa bisa keberhasilan itu tercapai Bu. Iya Pak, insya Allah. Baiklah Bu, kira-kira sudah cukup di sini ya Bu. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi. Tapi yang saya harapkan nanti dalam proses belajar nanti bisa kedepannya lebih maju lagi Bu ya. Amin, insya Allah Pak. Karena juga bisa berubah dari yang tidak berhasil mungkin keberhasilannya lebih besar lagi. Ya, amin. Sekian Bu ya, terima kasih. Sama-sama Bapak.